two, three, let's go. So fancy, you already know I'm in the fast lane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo guys, perkenalkan kami dari TPB 26A akan mempresentasikan video Research by Learning. Kali ini saya yang akan membawa jalannya video ini. Pertama-tama, kenalin dulu nih, nama saya Yosua Franz Leonard Sijabat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat jumbo jet dengan luas penampang 21 cm kuadrat. Tentu saja kali ini saya tidak sendiri. Ada Felix, Sadewa, Michael, Liza, dan Tiara yang bekerja sama dalam praktikum kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas materinya. Selamat menyaksikan. Asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli tahun 1700 sampai 1782. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda pada tanggal 18 Februari 1700 dalam sebuah keluarga yang hebat dalam bidang matematika. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Banyak cara kerja peralatan teknik di dunia industri dilandasi oleh penerapan konsep ini seperti sayap pesawat terbang, cerobong asap, penyemprot racun serangga, tabung pitot, tabung venturi, karburator, kapal layar, tangki bocor, dan lain sebagainya. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida berbanding terbalik terhadap penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Kuantitas fluida yang keluar dari penampang 2, suatu fluida akan memiliki ketinggian, laju, dan tekanan fluida yang sama dengan penampang 1. Dengan keterangan, P itu tekanan, ρ itu massa jenis fluida, V itu kecepatan aliran fluida, G itu gaya gravitasi, serta H itu sama dengan ketinggian. Hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terletak pada bentuk sayap pesawat terbang yang memungkinkan adanya gaya angkat pesawat. Perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat inilah yang menghasilkan gaya angkat. Bentuk tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah. Kondisi tersebut membuat tekanan udara bagian bawah sayap lebih besar daripada tekanan udara di bagian atas sayap. Misalkan, kelajuan udara di bawah sayap pesawat disimbolkan sebagai V1 dan tekanannya disimbolkan sebagai P1. Sedangkan, kelajuan udara di atas sayap pesawat disimbolkan sebagai V2 dan tekanannya disimbolkan sebagai P2. Sesuai hukum Bernoulli, didapati persamaan P1 ditambah setengah dikali ρ dikali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah dikali ρ dikali V2 kuadrat. Cara kerja sayap pesawat adalah kelajuan udara di atas sayap pesawat harus dibuat lebih besar dibanding kelajuan udara di bawah sayap pesawat. Hal itu harus dilakukan agar tekanan di bawah sayap pesawat menjadi lebih besar dibanding tekanan di atas sayap pesawat. Jika tekanan di bawah sayap pesawat lebih besar dibanding tekanan di atas sayap pesawat, maka pesawat dapat terangkat ke atas. Jika luas penampang sayap pesawat disimbolkan sebagai A, lalu kita mendapati rumus gaya sama dengan tekanan dikali dengan luas penampang. Maka rumus gaya angkat pesawat dapat dituliskan sebagai P1 dikurang P2 dikali dengan luas penampang sayap pesawat sama dengan setengah dikali ρ dikali luas penampang sayap pesawat dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat.
Ini adalah gambaran pada saat pesawat mulai lepas landas. Pesawat akan mulai terbang dan gaya-gaya inilah yang bekerja pada pesawat. Seperti yang dapat dilihat, ada gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu ada gaya dorong yang disebabkan oleh pergerakan mesin pesawat. Selanjutnya ada gaya gesek udara yang kerjanya berlawanan arah dengan gaya dorong. Dan yang paling penting adalah gaya angkat pesawat yang berada di sayap kanan dan juga kiri dari pesawat. Syarat utama dari sebuah pesawat dapat terbang adalah gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya berat pesawat tersebut. Oleh sebab itu, kita harus meninjau bagian sayap pesawat, karena bagian inilah yang menyebabkan gaya angkat muncul. Mari kita ambil satu bagian sayap pesawat. Seperti inilah tampak sayap pesawat dari samping. Bentuk sayap pesawat ini menyebabkan aliran udara di bagian atas pesawat lebih cepat daripada aliran udara di bagian bawah pesawat. Hal ini menyebabkan tekanan bagian atas pesawat akan lebih kecil daripada tekanan bagian bawah. Setelah itu, kita dapat menggunakan persamaan hukum Bernoulli yang rumusnya bisa dilihat di bagian sebelah kanan. Diakibatkan oleh tinggi bagian atas dan bagian bawah dari sayap pesawat yang kita anggap sama, maka hal itu dapat diabaikan atau sama dengan 0. Dari persamaan inilah, kita dapat mengetahui rumus dari gaya angkat pesawat yang dapat dihitung. Gaya angkat pesawat dapat dihitung dengan cara mengalihkan setengah dengan rho, lalu dikalikan dengan luas penampang sayap, dan dikalikan dengan kuadrat kecepatan aliran udara bagian atas, dikurang dengan kuadrat kecepatan aliran udara bagian bawah. Pertama sekali kita gambarkan pola pada kertas HVS. Setelah itu gunting pola. Tempelkan pola pada styrofoam. Setelah itu, gunting atau potong styrofoam sesuai pola. Step terakhir, rakit pola membentuk pesawat. Nggak terasa ya, pembahasan kita tentang hukum Bernoulli udah selesai nih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Bye-bye.